Halo pemirsa, selamat datang di channel Dodi Kuswandi, channel desain rumah gratis yang di-request dari penonton. Untuk episode kali ini berdasarkan request dari Kak Farodis, yaitu rumah 2 lantai di lahan 6 dikali 10 meter, yang terdiri dari carport, taman depan, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, tempat cuci dan jemur, gudang, kamar mandi ke-1, kamar tidur ke-1, kamar tidur ke-2, kamar tidur ke-3, kamar tidur ke-4, kamar tidur ke-5, kamar mandi ke-2, kamar mandi ke-3, musola, dan balkon. Lanjut kita bahas desain rumahnya. Untuk model atapnya sendiri menggunakan tipe atap plana, yaitu tipe atap yang sangat cocok untuk rumah tropis. Selain itu, biaya pembuatan atap rumah seperti ini lebih hemat. Pada bagian belakang rumah terdapat bukaan, yaitu untuk sirkulasi udara dan cahaya pada rumah ini. Jadi, meskipun kiri, kanan, dan belakang rumah terdapat rumah tetangga, tapi rumah bisa mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang maksimal. Untuk fasad rumah ini tidak terlalu dibuat menonjol, baik dengan material batu alam maupun keramik dinding. Jadi, hanya tembok plester biasa yang dicat, tetapi menggunakan kombinasi warna cat agar rumah terlihat lebih menarik. Untuk kusen pintu dan jendela menggunakan bahan aluminium. Bahan tersebut dikenal awet dan tahan terhadap rayap. Selain sebagai tempat buat bersantai, balkon rumah ini berfungsi sebagai jalan untuk memasukkan furnitur rumah ke lantai 2. Jadi, jika Anda hendak memasukkan furnitur ke lantai 2, bisa lewat tangga maupun balkon. Taman bagian depan rumah berukuran 3 x 1 meter. Meskipun tidak terlalu besar, tapi cukup untuk ditanami beberapa tanaman. Carport berukuran 3 x 4,5 meter. Ukuran tersebut cukup untuk ukuran mobil Toyota Avanza dan sejenisnya. Dan pintu masuk rumah ini berada dari samping, tepatnya dari area carport. Setelah kita masuk rumah, maka kita akan dihadapkan dengan ruang tamu, yang menyatu dengan ruang keluarga. Tapi, jika Anda ingin memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga, Anda bisa menambahkan dinding maupun furnitur sebagai sekat. Ukuran ruang ini yaitu 3 x 5,5 meter, dengan tinggi plafon 3,2 meter. Terdapat sofa 8-seater, kabinet TV, serta 2 meja bundar. Pada bagian jendela ini menggunakan teralis, agar pada saat pintu dibuka, pintu tersebut tidak membentur kaca. Lanjut kita ke kamar mandi ke-1. Berada di bawah tangga, lantai kamar mandi ini lebih rendah 30 cm dari lantai utama. Cara ini adalah untuk mengatasi ketinggian kamar mandi yang terlalu pendek. Ukuran kamar mandi ini yaitu 2 x 2 meter dengan ketinggian 2,3 meter. Mendapatkan pencahayaan dari bagian depan rumah. Selain itu, kamar mandi ini juga dilengkapi shower, wastafel, cermin, rak sabun mandi, kloset duduk, dan gantungan handuk. Lanjut kita ke dapur. Memiliki ukuran 3 x 3,5 meter dengan tinggi plafon 3,2 meter. Dengan ukuran seluas ini, dapur tersebut terdapat kitchen set, lemari pendingin, dan meja makan yang bisa digunakan untuk 5-6 orang. Lanjut kita ke kamar tidur ke-1 atau kamar asisten rumah tangga. Memiliki ukuran 3 x 2,5 meter dengan tinggi plafon 3,2 meter. Bisa ditempatkan tempat tidur double size, lemari pakaian 3 pintu, serta meja setrika. Untuk sirkulasi cahaya dan udara, kamar tidur ini berasal dari tempat cuci dan jemur. Sebelum naik ke lantai 2, mari kita intip ruang cuci dan jemur dulu. Ruangan ini memiliki ukuran 2 x 1 meter. Dengan bukaan yang besar membuat pakaian yang dijemur akan cepat kering. Karena yang request meminta gudang untuk penyimpanan barang, jadi saya membuat gudang penyimpanan kecil, yaitu ukuran 1 x 1 meter. Lanjut kita naik ke lantai 2.
Di lantai 2 terdapat kamar tidur kedua yang bisa Anda jadikan sebagai kamar tidur utama. Memiliki ukuran 3 x 4 meter. Ukuran tersebut sudah termasuk ukuran kamar mandi. Terdapat tempat tidur queen size, meja lampu, lemari pakaian 3 pintu, TV, dan rak kabinet dinding. Untuk kamar mandi kamar utama ini berukuran 1,5 x 1,5 meter. Dilengkapi shower, wastafel, rak sabun mandi, kloset duduk, dan gantungan handuk. Untuk pencahayaannya berasal dari bagian depan rumah. Dari kamar kedua, lanjut kita ke kamar ketiga. Memiliki ukuran 3 x 3 meter. Kamar ini dilengkapi tempat tidur queen size, meja lampu, lemari pakaian 3 pintu, TV, dan rak kabinet dinding. Kamar tidur ini tidak memiliki kamar mandi, tapi terdapat balkon sebagai tempat santai. Ukuran balkon ini yaitu 2 x 1 meter. Sebelum lanjut ke kamar tidur keempat, mari kita lihat dulu musola rumah ini. Musola ini berukuran 2 x 2 meter. Dengan ukuran tersebut, musola ini bisa digunakan untuk 3 orang berjamaah. Dari musola, lanjut kita ke kamar mandi ketiga. Memiliki ukuran 2 x 1,5 meter. Kamar mandi ini dilengkapi shower, wastafel, rak sabun mandi, kloset duduk, dan gantungan handuk. Karena tidak terdapat bukaan jendela, jadi kamar mandi ini menggunakan exhaust fan. Lanjut kita ke kamar tidur keempat. Memiliki ukuran 3 x 2,5 meter. Kamar tidur ini terdapat tempat tidur double size, lemari pakaian 3 pintu, dan meja belajar. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara berasal dari area belakang rumah. Dan yang terakhir yaitu kamar tidur kelima. Memiliki ukuran 3 x 2,5 meter. Kamar tidur ini terdapat tempat tidur double size, lemari pakaian 3 pintu, dan meja belajar. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara berasal dari bagian belakang rumah. Nah, itu dia desain rumah di lahan 6 x 10 meter yang terdapat 5 kamar tidur. Dan untuk Anda yang ingin request, komen saja di bawah. Sertakan ukuran tanah dan ukuran bangunan yang diinginkan. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui update video selanjutnya. Untuk dananya silahkan di screenshot saja. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.